Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari berganti dalam Ramadan, usahakan tidak luput dari doa. Dan doa itu nanti setidaknya dibagi pada dua bagian. Doa-doa pokok kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim. Yang kedua, doa-doa terkait aktivitas kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Misal doa-doa pokok minta kepada Allah supaya dikuatkan keimanan, keislamannya, istiqamah sampai wafat. Itu penting. Karena kalau Allah tidak berikan hidayah, tidak berikan taufik, beriman itu menjalaninya tidak mudah. Memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Bisa sholat dengan nikmat, bisa pulang kembali kepada Allah dengan bekal Al-Quran. Nah, itu hal-hal pokok yang setidaknya berlangsung bagi seorang insan beriman. Yang paling pokok itu bagi orang muslim 5, kan? Yang dikenal dengan pokok-pokok keislaman. Pilarnya kan 5 rukun Islam. 1 apa? Syahadatain. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji termasuk umrah di dalamnya. Nah, coba dicek. Pernah nggak setiap hari minta dikuatkan yang 5 ini? Syahadat kalau tidak minta dikuatkan, itu gangguannya tajam. Dan setan itu tahu bagaimana menggoda setiap manusia karena tahu karakternya. Setiap orang digodanya akan beda-beda walaupun tujuannya sama, bermaksiat. Godaan bagi penuntut ilmu dengan penuntut harta dan penuntut kedudukan itu beda. Tidak sama. Boleh jadi nanti diarahkan kepada kemusyrikan. Kan itu bertentangan dengan syahadat. Betapa banyak orang pengen punya kedudukan, datang kepada tempat-tempat dan orang-orang yang mengarahkan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, bukan sekedar salah dan berpotensi syirik di dalamnya. Misal, kemudian sholat. Dari sekian menu sholat yang ada, berapa banyak yang sudah kita optimalkan? Jangan sampai meninggal dunia ada satu bagian sholat yang belum pernah ditunaikan. Ya, kalau yang fardu kan pokok. Alhamdulillah dikuatkan, diberi kesempatan menunaikan sholat fardu. Minta supaya berjamaah, minta supaya bisa diberi kekuatan ke masjid, gitu ya. Yang sunnah selama hidup dicatat kalau bisa tuh, nanti di checklist. Zakat, sudah pernah berzakat belum? Belum. Doa minta supaya selama hidup bisa berzakat, walaupun sekali 2 kali, karena itu kan pokok bagi seorang muslim. Ya, jadi menerjemahkannya, berzakat bagi yang sudah wajib atau mampu berzakat. Balik pengertiannya, harus mampu zakat selama hidup. Harus itu maksudnya memotivasi diri supaya kita bisa untuk berzakat. Ya, puasa minta diberi kekuatan. Haji juga sama. Kan definisi standarnya haji bagi yang mampu. Tapi definisi bagi seorang muslim, ya, dalam tanda petik muslim yang ingin mewujudkan rukun-rukunnya, adalah berusaha mampu haji selama hidup. Terserah nanti bagaimana Allah memberikan keputusannya. Yang penting kita berusaha dulu, sehingga ketika dihisab itu ringan. Itu yang pokok. Selebihnya doa-doa terkait dengan aktivitas duniawi kita yang diniatkan sebagai ibadah. Ya, kalau belajar minta dikuatkan ilmu, kalau bekerja minta dijaga oleh Allah, diluaskan rezekinya, disifati dengan halal dan membahagiakan. Kalau punya kedudukan minta dijaga oleh Allah supaya jadi maqaman mahmuda, kedudukan yang memuliakan dan dimuliakan. Kadang-kadang kan dimuliakan tapi tak mampu memuliakan. Orang hormat tapi tak mampu
memberikan kehormatan kepada orang lain, sombong, ria, ya kan? Itu dimuliakan tapi tak mampu memuliakan. Nah, ada lagi yang kebalikannya, memuliakan tapi tidak dimuliakan. Orangnya baik, membuat kedudukan yang baik-baik, tapi dalam saat yang bersamaan memang fitrahnya boleh jadi ada yang tidak senang, ya kan? Nah, tapi dengan cara-cara yang tidak elok, minta supaya Allah turunkan billadunka sultanan nasira, dengan pertolongan terbaik. Nah, itu yang kita isi selama Ramadan, apalagi i'tikaf. Ya, minta kepada Allah kekuatan ibadah, kekuatan menikmati tarawih, kekuatan beramal saleh saat yang bersamaan. Minta kekuatan supaya diberikan cahaya dalam belajar, menuntut ilmu, cahaya dalam bekerja, cahaya di keluarga. Itu dioptimalkan. Di kesempatan ini kita akan sedikit dulu belajar topik yang berbeda sedikit saja untuk memberikan pencerahan terkait dengan satu momen yang istimewa yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu di satu dari sekian malamnya, dikenal dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ini penting kita bahas karena ada beberapa redaksi hadis juga yang memberikan motivasi kepada kita untuk tidak putus berburu malam Al-Qadar ini sampai ujung Ramadan. Bahkan ada yang spesifik meminta di 10 hari terakhir, kan? Jadi malam Al-Qadar itu kita akan coba bahas dari mulai apa pentingnya, apa keistimewaannya malam Al-Qadar itu, apa yang dimaksud malam Al-Qadar, kapan terjadinya, apa ciri-ciri yang menyertai seseorang mendapati itu. Dan bila kita mendapati di antara tanda-tandanya, rasanya hadir dan merasakan kemuliaan sesuai dengan isyaratnya, apa yang harus dilakukan. Baik, kita akan fokuskan dulu satu surah saja karena waktunya terbatas. Surah ke-97 dengan namanya Surah Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sungguh, demi keagunganku. Ya, terjemahkan na-nya itu seringkali kalau dilihat di mushaf kami kan. Nah, kalau belum belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran, bisa potensi keliru pemahaman. Kok bentuknya jama' gitu kan. Nah, kalau ada bentuk jama', itu di ulumul Quran itu maknanya dua. Kita ambil salah satunya saja untuk memudahkan sesuai topik kitab. Yang paling pokok namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, yaitu menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan istimewanya atau agungnya satu informasi yang disampaikan. Jadi saking pentingnya informasi yang disampaikan, Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Gitu ya? Baik. Contoh begini. Presiden bicara misalnya. Kalau cuman bicara biasa, saya menghimbau pada masyarakat supaya mudik dengan tertib misalnya. Biasa ya? Coba lihat yang kedua. Saya Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi, pemimpin bagi seluruh masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat saya tanpa kecuali agar menunaikan mudik dengan tenang, damai, tertib dan membahagiakan. Beda nggak satu dengan dua? Ya kan? Ketika membawa kedudukan, membawa keistimewaan, keagungan, maka kesannya beda kan? Nah, jika ditemukan dalam Al-Quran, inna nahnu, yang menunjukkan satu informasi, ini menunjukkan informasi yang disampaikan tidak biasa, pasti istimewa, agung sifatnya, karena di situ Allah menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan pentingnya informasi yang disampaikan.
Nah, kalau kita tahu ilmunya begitu, cara baca Quran kita akan berbeda. Pasti perhatiannya lebih tinggi. Ayat-ayat semuanya penting, tapi ketika menemukan itu, kita merasa ini ada sesuatu yang istimewa, yang beda dari biasanya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demi keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Jadi di sini ada dua peristiwa penting. Peristiwa pertama tentang turunnya Al-Quran. Peristiwa kedua tentang malam Al-Qadar. Ketika Al-Quran diturunkan dan dibuka dengan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni inna, kan? Ini memberikan kesan bahwa Al-Quran itu istimewa, agung. Saking agungnya Allah menghadirkan pembuka dengan keagungan zatnya. Jelas ya? Nah, berarti kalau disebut istimewa, Allah sendiri mengagungkan. Masa hamba membiarkan, menganggap biasa? Ada sesuatu yang istimewa, tidak biasa di Al-Quran itu. Tidak sama, bukan kalam-kalam biasa, bukan kalam makhluk, kalamullah. Karena itu satu saat kita akan pelajari sifat-sifat itu, keagungan itu, sehingga kita menemukan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Di antara kedahsyatannya, mampu merubah sekelompok manusia yang tertinggal dan terbelakang dengan kompleksitas keburukan perilakunya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sosok-sosok gemilang yang mensibgoh dunia, berubah total itu. Ya, itu Al-Quran. Nanti kita akan lihat apa yang paling pokok di Quran. Kita bahas dulu bagian keduanya. Yang kedua malam Al-Qadar. Berarti ada yang istimewa di malam Al-Qadar itu, bukan malam biasa. Karena itu menggunakan tak di ujungnya. Ya? Ada lail, ada lailah. Kalau lail umumnya menunjuk pada waktu malam standar umum. Inna fi khalqis samawati wal Inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian waktu siang dan malam. Itu kalau disebutkan lail umumnya menunjuk pada waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Menjelang ya, bukan sampai fajar, karena nanti ada waktu jeda singkat namanya sahar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Makanya kita makannya makan apa? Sahur, maksudnya dilakukan di waktu sahar. Ya, kurang lebih 15 sampai 25 menit sebelum fajar. Jadi kalau subuh misalnya 4.38, ya kurang lebih 4:4 atau 4:10. Kalau jam 3, setengah 3 terlalu dini. Ya, terlalu awal makannya. Yaitu sahar. Jadi dari mulai malam ba'da isya itu sampai menjelang fajar. Nah, bahasanya menjelang fajar. Itu lail namanya. Kalau ada yang istimewa sampai menjelang fajar ini dari ba'da isya, maka di antara rumusnya tambahkan ta. Jelas ya? Jadi kalau ada ta mengiringi kata lail, ini menunjukkan di malam itu tidak biasa. Ini umumnya ya. Walau nanti dalam beberapa keterangan tergantung konteks bisa berbeda. Tapi umumnya teorinya begitu. Kalau ada ta bersamaan dengan lail, maka ta itu menunjukkan sifat yang tidak sama dari waktu-waktu malam yang biasa. Setiap malam bisa tahajud gak? Bisa. Karena itu saat menyebutkan sholat malam itu pakai lail, bukan lailah. Coba Quran surah 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bih. Bukan wa minal lailah. Artinya setiap malam ada potensi untuk tahajud. Ya. Tapi kalau ada satu malam yang istimewa yang tidak sama dengan malam-malam lainnya, maka salah satunya tambahkan ta pada kata lail itu, menunjuk pada sifat. Karena itu ayatnya berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Lailah ya, bukan lail kan? Nah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Kita ambil keistimewaannya dulu. Ya. Satu, ini langsung keterangan Qur'annya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini indah sekali nih ya. Kita dibikin penasaran dulu supaya memotivasi kita untuk memburu malam itu.
Tahu nggak kata Allah keistimewaan malam Al-Qadar itu? Tahukah Anda keistimewaannya? Kan? Teruskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu istimewanya, seluruh amal soleh yang dikerjakan membersamai malam itu nilainya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Dilipat gandakan, ingat, lebih dari, karena redaksi Qur'annya berbunyi khairum min, lebih dari. Jadi tidak pas 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 83 tahun lah. Ambillah 83 tahun misalnya. Berarti lebih daripada itu. Atau bahasa paling gampangnya, standar rata-rata usia manusia misalnya. Ya. Baik. Jadi kalau Anda beribadah seumur hidup, kan? Itu bahasa gampangnya. Kalau Anda beribadah seumur hidup, lalu dibandingkan dengan beribadah bersamaan di malam ini, malam Al-Qadar, itu lebih bagus di malam ini nilainya, lebih banyak di malam ini, lebih dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ya, dalam satu amalan ya, misal selama hidup tiap malam tahajud tuh, ya kan? Tiba-tiba pas malam Al-Qadar tahajud juga, itu satu malam itu nilainya bisa melebihi yang dikerjakan selama hidup. Bahasa gampangnya begitu. Ya, yang dimaksud rata-rata umur manusia hidup, kan? Rata-rata, ya kata Nabi SAW, umatku itu ya umurnya ya di antara 60-70 dan sedikit yang melampaui itu, sedikit. Jadi kalau yang lewat 100 itu sedikit, nggak banyak. Bisa dihitung jari sedunia tuh, kan? Ya, rata-rata kan di kisaran itu. Kalau ambil pertengahannya sekarang misalnya, ambillah seperti hitungan 1000 bulan misalnya, ya antara sampai 80 tahun. Bersamaan dengan malam itu ibadah, tahajud sekali aja, itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang selama hidup beramal, ketutup tuh dengan malam itu. Nah, ini kan masalah iman. Kalau ibadah kan bacanya pakai iman. Ibadah itu kan amal soleh. Amal itu jadi soleh kalau ada imannya. Kalau tak ada iman gak jadi soleh. Karena itu setiap ada kata iman, itu mengantarkan pada amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Masuk surga juga pakai iman dan amal soleh. Wa basyiril ladziina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, amal soleh itu bisa jadi soleh amalnya kalau ada iman. Sifatnya disebut ibadah namanya. Jadi ketika kita beribadah itu sedang beramal soleh, membuktikan keimanan kita. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan orang-orang yang mampu beribadah di malam Al-Qadar itu nilainya, satu ibadahnya itu bisa melampaui apa yang ia pernah kerjakan selama hidupnya. Tertutup itu yang kurang-kurang dalam ibadah itu. Masya Allah. Kalau taubat dia, wah itu luar biasa. Luar biasa penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran misalnya. Selama hidup sekarang kira-kira berapa kali baca Quran itu? Khatam berapa kali? Atau baca satu surat berapa kali? Alif Lam Mim berapa kali itu? Yasin berapa kali? Atau yang kira-kira pembukanya satu huruf, Qaf, Nun, gitu kan? Dibuka gitu dengan huruf-huruf muqatta'. Berapa kali baca itu? Tapi bersamaan dengan malam Al-Qadar, Nun, loh, Kang Duni baca itu tuh, Nun, pas malam Al-Qadar, itu baca itu lebih dari 1000 bulan. Kayak antum baca Nun lebih dari 83 tahun. Nun, 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 Nun. Masya Allah. Habis itu meninggal misalnya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Ketutup tuh amalan-amalan. Tanya malaikat mungkar nakir. Mah kita buka. Kitabmu apa? Nun. Bawa tuh. Ya. Nah, jadi potensi malam Al-Qadar itu satu, berlimpahnya pahala. Karena Ramadan ngejar pahala kan salah satunya. Karena Ramadan itu pekan iman.
pekan iman dan amal soleh. Gitu. Jadi bukan pekan dunia. Karena itu dibukanya panggilannya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi momentum Ramadan itu memang untuk meningkatkan iman. Bukan mencari dunia. Kalau dunia kan udah 11 bulan. Ya kan? Nah, iman itu kan prospeknya akhirat. Jadi Ramadan itu momentum untuk menguatkan prospek-prospek dan proyek-proyek akhirat kita. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan, kita tarik kepada aspek tadi, bacanya pakai iman. Malam Al-Qadar itu nggak bisa dibaca pakai ukuran dunia. Ukurannya pakai ukuran akhirat. Ya, bukan melulu pakai akal, tapi menggunakan iman. Kalau imannya bekerja, dikejar. Kalau nggak bekerja, nggak akan dikejar. Jelas ya? Teruskan. Yang kedua, apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Semua malaikat turun berdesak-desakan ke bumi. Ini asal kalimatnya tatanazzalu. Itu asalnya. Tapi ada dalam balaghah itu, kalau ingin menunjukkan sesuatu yang berlangsung cepat dan banyak, masif, cepat, masif, nah itu hilangkan salah satu taknya di depannya. Tapi dhammahnya tetap berlaku di ujung untuk menunjukkan mudhari, sesuatu yang berlangsung terus. Masih ingat tadi waktunya malam Al-Qadar, malam lail dari kapan? Ba'da Isya sampai menjelang fajar. Itu masif terus. Siapa yang masif turun? Malaikat. Banyak. Terus turun. Sampai-sampai kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu, ya, itu bumi ini padat dengan malaikat yang berlomba turun. Nanti sampai saking padatnya, alam itu suasananya tenang. Nanti saya bahas di akhir ciri-ciri tanda-tanda malam Al-Qadar itu seperti apa diantaranya. Hening. Ya. Jadi kalau saya hadirkan bejana gelas misalnya, saya isi 1-2 kelereng, lalu saya goncangkan begini, digoyang-goyang, bunyi nggak? Bunyi kan? Kayak lato-lato kan? Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu kan? Tapi kalau saya penuhi sampai padat itu isinya, sampai padat, goyang begini, digoyang, bunyi nggak? Hening. Disimpan aja hening. Itu saking padatnya bumi dengan malaikat yang banyak turun, suasananya berbeda. Oke? Nah, yang kita bahas keistimewaannya dulu. Nanti ini masuk kepada cirinya. Keistimewaannya apa? Sampai-sampai malaikat Jibril pun yang tugas pokoknya menurunkan wahyu, ya, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, di malam itu khusus ikut turun, ya kan? Ikut turun, mimpin malaikat. Kan Rohul Amin itu pemimpin para malaikat. Turun, dipimpin malaikat semua turun. Dengan izin Allah, biidzni rabbihim min kulli amr. Allahu Akbar. Itu maknanya umum sekali. Diizinkan oleh Allah untuk menyertai segala perkara yang baik-baik. Artinya apa? Kalau ada yang sholat, tuh malaikat ikut sholat. Kalau ada yang zikir, ikut zikir. Kapan lagi antum sholat diikuti oleh semua malaikat pengen ikut sholat? Tuh, makanya kalau ketinggalan semalam aja, ruginya banyak. Tuh. Baca Quran, diikuti. Zikir, diikuti. Banyak turun. Oke? Apa dampak paling spesifiknya bagi setiap insan itu? Terkait dengan doa dan taubat. Jadi kalau doa yang biasa ngaminkan mungkin 1-2 malaikat yang menyertai, ini banyak malaikat. Ya, berdoa, amin. Mana Umar? Doa. Umar doa, amin. Hasan doa, amin. Ya. Wajri doa, amin. Tuh. Itu aminnya bukan 1, 2, 3 tuh. Amin. Cuman kan goib. Kalau goib gak kedengeran. Kalau kedengeran bubar antum. Amin. Ya kan bubar. Siapa nih? Lihat sayap begini. Siapa? Israel. Oh. Gitu. Nah itu sekali lagi perkaranya iman. Ya. Jadi jangan pakai akal, pakai iman. Karena akal terbatas. Ingat, akal itu sama kayak mata, sama kayak telinga. Perangkat yang ada pada manusia, perangkat fisikal. Mata terbatas tidak? Terbatas, semakin jauh semakin gak kelihatan. Semut itu kalau dekat terlihat jelas, merayap makin jauh gak nampak.
Bukan semutnya nggak ada, pandangan kitanya yang terbatas. Gajah gimana? Sama. Semakin jauh semakin nggak kelihatan. Gajahnya tetap segitu. Mata kitanya yang terbatas. Pendengaran juga begitu. Semakin jauh semakin tak terdengar. Ya kan? Antara 20 sampai 20 ribu kan hertznya. Di bawah itu sulit terdengar, di atas itu bising, bahkan bisa menyakiti. Ya, bukan salah bunyinya, kemampuan kita memang terbatas. Gitu. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Bukan nggak masuk akal karena ilmu belum cukup, belum masuk tuh informasi ke dalam akal sehingga belum bisa nyerna. Kalau sudah ada infonya, gampang dilogikakan. Tapi karena belum ada ilmu, jadi terbatas. Itu maksudnya. Jadi jangan semua tuh pengen sesuai dengan kehendak kita. Ini nggak masuk akal, di akal ente karena ilmunya terbatas. Bagi yang lain sudah masuk akal. Rumusnya apa supaya cepat bisa dipahami oleh akal? Kalau ada akal terbatas memahami, pahami oleh iman dulu. Nanti iman akan membimbing akal dengan hikmah. Hikmah itu yang menjadikan akal paham. Itu rumusnya. Dan itu di Quran sudah ada. Makanya kalau orang dapat hikmah itu dapat anugerah yang banyak. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Terus wa may yadhakkaru illa. Tuh, kalau sudah dapat hikmah langsung jadi ulul albab. Paham esensi sesuatu, cepat menangkap. Baru satu kata udah paham nih kemana nih arahnya nih. Ya kan? Udah mengerti. Baru disebutkan satu kalimat, udah ketawa seseorang tuh. Dia tahu arahnya mau kemana. Baru disebutkan dan nangis, paham. Waktu Nabi pidato Haji Wada itu semua tenang-tenang aja. Abu Bakar nangis. Abu Bakar paham. Nah itu paham takwil, mengerti hikmah. Beliau nangis karena tahu kalau Nabi pidato sudah begini, tugas berakhir. Kalau berakhir berarti akan meninggal. Gitu. Nah, jadi kalau mengerti hikmah itu dalam. Balik lagi, ya malaikat itu datang banyak. Doa dikabulkan. Makanya manfaatkan setiap malam berdoa. Yang sulit-sulit itu malam itu, tiap malam. Yang kita rasakan mungkin ada kesulitan menghafal, kesulitan memahami, kesulitan dalam pekerjaan. Ya, bayangkan, hadirkan. Minta sama Allah. Mungkin Allah tetapkan di malam itu dikabulkan supaya kita terus bersemangat ibadahnya. Hikmahnya buat kita juga. Jadi makin rajin ibadah. Kalau nggak percaya silahkan cek proyeknya misalnya. Ya. Ilmu macam-macam nih, mintalah, tapi harus tulus karena kan perkara iman. Kalau iman kan babnya ikhlas. Ya kan? Kalau iman babnya ikhlas, semakin kita minta, semakin tulus, semakin baik, semakin cepat dijawab. Gitu. Kemudian apalagi malaikat kalau sudah menyertai itu peluang memohonkan ampunan kepada Allah dari dosa hamba. Bagi yang minta ampun. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar. Maka Nabi mengajarkan kan doa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sudah terasakan itu kayaknya feelingnya beda nih dari malam-malam yang lain nih. Beda nih. Sampai ada yang mengatakan para ulama setiap orang itu nanti ada feeling yang sama, ada feeling-feeling yang spesifik tuh. Sebagai anugerah dari Allah. Nah, kalau udah dapat feelingnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nabi mengajarkan satu doa. Itu ditalkinkan langsung dari lisan Nabi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta. Ingat-ingat, koreksi tiap malam gitu. Itu dahsyat itu. Nah, nanti hasilnya kita akan lihat di parameter keberhasilannya setelah itu. Nah, jadi kalau ditanyakan apa istimewanya malam Al-Qadar itu, maka Al-Quran pertama mendefinisikan tentang manfaat-manfaat yang terkait dengan proyek akhirat kita. Itu yang terbesar. Jadi kalau nanam saham, jangan cuma dunia, tanam buat akhirat karena itu tempat pulang. Kalau di sini kan tempat apa? Tempat berdinas, membawa misi. Di sini itu kita sedang beraktivitas, membawa misi, berdinas. Setelah itu pulang. Kan tiap hari kelihatan, terdengar, baca berita. Ya, ini si fulan sudah meninggal dunia. Itu kan bahasa meninggal dunia kan sederhana, tugasnya selesai, pulang. Macam-macam. Ya, tergantung batas ajal. Nanti ada yang masih kecil, ya kan?
ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang banyak diberikan batas waktu sesuai maslahat hidupnya. Ujungnya pulang. Gitu. Ujungnya apa? Pulang. Nah, jadi kalau kita bisa spesifik demikian, itu insya Allah akan selamat. Ya. Jadi itulah diantara kemuliaan malam Al-Qadar, yang hal pertama disadarkan oleh Allah kepada kita, ingat akhirat itu. Itu maksudnya. Jadi keistimewaan pertama yang menghadirkan banyaknya pahala, terkabul doa, diampuni dosa, itu kan rata-rata proyek dan prospek akhirat kan. Intinya membangun kesadaran. Ingat ya, kalian satu saat akan pulang. Kalian akan meninggal dunia. Dunia itu tempat berusaha, pasti pulang. Jangan sampai saat pulang tak punya bekal. Itu maksudnya. Dan aku sayang, kata Allah begitu tuh. Akulah Rahman, kata Allah, akulah Rahim. Saking sayangnya Allah, Allah tahu nih, yang selama hidup beribadah itu walaupun terasa banyak, belum tentu kan diterima semuanya. Cuman bersyukurnya kita, Allah punya sifat asyakur, yang menerima walaupun sedikit. Itu kan? Itu baca Quran 1 juz, berapa yang diterima oleh Allah? Ya, alhamdulillah kita masih bisa baca Quran, itu bersyukur diberi taufik. Yang diterima pun alhamdulillah. Kalau bukan rahmat Allah, sulit mengandalkan amal soleh. Sulit. Coba dari sekian amal itu, salat maghrib berapa rakaat? 3. Yang bisa ikhlas di rakaatnya berapa dari 3 itu? Hah? Gitu. Itu kalau bukan rahmat Allah, sulit. Jadi kesimpulan pertama, keistimewaan malam Al-Qadar itu mengingatkan kita, satu, pada tempat pulang kita di akhirat, supaya tidak terlampau kita terikat dengan dunia yang sementara. Yang kedua, untuk itulah Allah dengan sifat kasih dan sayangnya menghadirkan banyak peluang-peluang prospek akhirat, investasi-investasi akhirat yang mampu meringankan hisab kita saat kembali dan menempatkan kita di surga dengan rahmatnya. Itu yang pokok. Keistimewaan kedua, saya cepat. Apa itu qadar? Kalau tadi kan yang disebutkan tadi Lailatul Qadarnya, ya kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu baru aspek pertama. Balik lagi ke awal ayat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qadar itu apa? Qadar itu ketetapan Allah bagi seluruh makhluknya dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketetapan Allah bagi seluruh makhluknya yang bersifat mengikat, kan, dalam menjalani kehidupan. Contoh, ajal itu qadar. Rizki itu qadar Allah. Karena itu Allah tetapkan lalu diberi petunjuk untuk menjalaninya. Kan kita baca dalam setiap witir, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Kemudian fahada. Kita memuji Allah, terima kasih ya Allah. Engkau Tuhan yang paling agung, yang paling istimewa, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, disembah, yang telah mencipta lalu menyempurnakan ciptaan, lalu menentukan kadar kehidupannya dengan sempurna dan diberi petunjuk bagaimana menggunakannya. Gitu. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam saat Allah menetapkan semua yang terkait dengan kehidupan makhluk. Kita tarik, kita lah manusia saja. Di situ di malam itu aturan hidup kita awal sampai akhir mengikat sifatnya pada setiap personal kita. Kapan mulai berkehidupan, kapan wafat, berapa rizkinya dan seterusnya. Di malam itu. Nah, kan Allah berjanji kan, kita kan nggak tahu kan, ya bagaimana kadar kita kan, yang diperintahkan oleh Allah menjalani hidup, kadarnya sudah diatur, ya kan, rizkinya sudah ada kan, yang diperintahkan apa? Berikhtiar supaya dapat rizki itu selama hidup, rizkinya sudah ada, ya kan, ajalnya sudah ditetapkan kan, cuman nggak dikasih tahu kapan pulang kan, yang diminta apa? Jalani aja sampai ajal datang. Tapi kalau kita nggak tahu petunjuk bagaimana menjalaninya, rusak misinya. Coba bayangkan. Ingat ya, ajal sudah saya atur ya, misal, ajal sudah diatur ya, nanti pada waktunya kamu meninggal, jalani aja. Tapi nggak dikasih tahu gimana cara menjalaninya. Hah? Manfaat gak hidupnya? Belum tentu.
Bisa bingung, linglung. Rizki sudah saya atur ya, kalian tinggal cari aja. Udah saya tebarkan sampai kalian meninggal. Tapi nggak dijelaskan bagaimana mencarinya. Bisa salah kan? Karena itulah Allah turunkan petunjuk yang memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana kita bisa menjalani kadar kehidupan itu dengan cara yang benar. Kalau menjemput rizki bagaimana caranya, menjalani hidup bagaimana caranya, sendirian bagaimana, kalau berumah tangga bagaimana, jadi suami seperti apa, jadi istri bagaimana, jadi ayah seperti apa, jadi anak bagaimana, punya kedudukan seperti apa, cari ilmu bagaimana. Itu selama hidup berkehidupan, aturannya dijelaskan oleh Allah berupa pedoman, diberikan sebagai petunjuk. Dalam bahasa Arab atau bahkan bahasa Al-Quran, petunjuk yang menyertai kita secara lengkap dalam menjalani sebuah kegiatan, bahkan seluruh kegiatan yang kita lakukan sampai berakhir, itu hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Ya. Dan Al-Quran itu disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Teruskan. Hudal linnas. Tuh. Jadi isi Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi di dalamnya pedoman semua aspek kehidupan kita dalam menjalani qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak mulai dilahirkan sampai wafat. Karena itu kalau kita baca Quran, kita akan temukan jalan hidup kita ada di situ. Iya. Dari alam kandungan, di mana ada kitab di muka bumi ini yang menjelaskan secara detail perjalanan hidup manusia dari dikandung sampai wafat, sampai setelah wafat kemana? Coba cek. Saya selalu katakan itu. Karena memang Quran itu bukan kalam manusia. Ya, kan manusia itu terbatas. Udah saya bilang dari awal, manusia itu terbatas. Kalau nggak tahu, nggak akan mungkin ditampilkan. Ini menunjukkan apa? Quran itu benar firman Allah. Islam itu agama yang benar. Karena cuma Tuhan yang benar yang bisa menerangkan kehidupan kita. Gitu. Gimana Nabi Muhammad SAW, Rasul mulia, tapi kan tinggal di tempat yang ya tidak ideal dalam konteks kehidupan manusia. Ya, jauh dari Romawi, Persia, peradabannya. Nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah ada guru. Bisa menyampaikan informasi yang sangat detail. Sifatnya abadi, lengkap, awal sampai akhir. Ini menunjukkan Quran benar, ini menunjukkan Islam itu agama yang benar. Kita mesti yakin sebagai mukmin itu. Itu aja cara memahaminya. Kalau akalnya masih berfungsi dengan baik, itu insya Allah bisa mencerna. Bisa mencerna. Tempatkan dulu deh secara objektif. Lalu komparasikan dengan jernih gitu berpikirnya itu. Gitu. Jangan langsung sentimen dulu misalnya. Ya, jangan langsung klaim dulu. Tempatkan dulu aja berpikir dengan cara yang benar. Itu diajak begitu oleh Quran tuh. Ya, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Coba renungkan, coba konstruksikan, coba fikirkan. Ya. Bahkan Allah sendiri menegaskan, enggak dipaksa kok untuk berislam. Tapi kita diminta untuk memfungsikan anugerah akal untuk mencerna. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Cuma di Quran tuh, enggak ada paksaan untuk berislam. Ya. Enggak ada paksaan untuk ibadah, cuma dihisab. Gitu kan? Ya, indah ya bahasanya. Enggak dipaksa kok. Jadi kalau kita menyimpulkan kembali, maka Al-Quran itu istimewa. Gitu. Agung. Karena itu saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya saat menyampaikan informasi diturunkannya Al-Quran. Itu bersamaan turunnya dengan ketetapan qadar. Jadi saat kita berkehidupan Allah sudah atur, aturannya pun turun saat bersamaan. Makanya diviralkan. Semua alam malaikat itu diviralkan. Kan diturunkan ke langit dunia dulu kan? Sebelum turun kepada Rasulullah secara detail. Nah itu dua fase. Fase pertama itu turunnya semua 30 juz. Agung, viral tuh alam langit tuh. Ya. Sampai ke langit dunia dulu. Nah itu yang dimaksud anzala. Nanti baca di buku saya yang makna ayat puasa. Jadi kalau anzala ya, itu langsung sifatnya. Kan di ilmu sharaf begitu. Kalau af'ala dengan fa'ala kan beda. Kalau af'ala itu sifatnya langsung. Yang dimaksud turun sekaligus ke sama'id dunia. Sebagai pedoman berkehidupan. Jadi begitu ditetapkan hukum kehidupan dari mulai usia, dari mulai rizki segala rupa itu, ya, itu bersamaan dengan itu turun petunjuk penggunaannya. Lengkap 30 juz. Baru diturunkan secara detail bersamaan dengan kehidupan supaya dicontohkan oleh kehidupan Nabi SAW. Tafsirnya jelas.
Makanya ketika dijelaskan dengan detil oleh Nabi itu menggunakan nazzala. Ketika turun beda dengan Taurat dan Injil. Taurat Injil turun sekaligus. Karena cuma parsial sifatnya, sebentar dan sebagian manusia saja. Makanya Taurat Injil pakai anzala ketika turun ke nabinya. Tapi kepada Rasulullah SAW Quran pakai nazzala. Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq 'alaika. Ke nabi. Tapi ketika turun dalam suasana qadar, malam al-qadar, itu kalimat nabinya enggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya itu ke Quran. Jelas ya? Sama ya, diadukan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tuh, di malam yang diberkahi. Tapi ketika turun kepada Nabi, kaknya muncul. Nazzala 'alaikal kitab, pakai nazzala, turunnya bertahap. Bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Tapi Taurat, Injil pakai anzala. Taurat langsung 10 perintah. Injil langsung turun. Ya, semuanya tidak bertahap. Karena umatnya terbatas dan perintah-perintahnya tuh hanya dalam waktu yang terbatas, sederhana. Quran sampai akhir kehidupan. Ya, paham ya? Nah, karena itu kita mesti merasakan penting dan agungnya Al-Quran. Jadi bukan bacaan biasa. Kalau pengen hidupnya berkah, pengen semuanya mudah, ringan, tenang, senang, keluarkan isi Quran untuk diamalkan. Kalau dibaca saja dapat ketenangan, dapat pahala. Tapi kalau ingin dapat kenyamanan berkehidupan, diamalkan isinya. Dikeluarkan secara tematik, ngajinya tematik. Ini profesinya apa nih? Keluarkan ayatnya. Gitu. Makanya kalau kita mempraktikkan hudan, itu hidupnya tenang dan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38 di ujungnya itu. Jelas? Nah, itu yang dikeluarkan. Ya. Nah, karena itu selama Ramadan, coba aktivitasnya apa? Profesinya apa? Manfaatkan waktu minimal misalnya dalam i'tikaf untuk mengeluarkan ayat-ayat Quran terkait topik, tema-tema yang dibutuhkan, yang mengiringi aktivitas kehidupan kita, yang jadi pilihan kita itu. Nah, sekarang kita berbahagia, aksesnya paling mudah sekarang. Dulu para ulama itu masih ngikutin. Di kalangan sahabat langsung dibimbing Nabi. Jadi kalau ada pedagang, pebisnis, Nabi konsultasi mereka ke Nabi, Nabi langsung bimbing, sukses. Pejabat, sukses. Semua sukses. Setelah itu diajarkan oleh sahabat, ditangkap, masih talaki. Tapi kemudian beberapa generasi setelahnya cerdas, dihimpun, ditulis penjelasan Nabi itu, dibikin tema-tema, topik-topik. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membuat 97 topik. Ya, kitabnya yang sangat viral itu Al-Jami' kan? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kalau tidak salah kurang lebih demikian nama kitabnya itu. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Itu isinya 97 tema. Dan dimulainya tidak langsung hadis, ayat dulu. Ada tema misalnya apa? Pertama kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitab Al-Ilmi, ya, dan seterusnya. Itu begitu menerangkan kitabul Iman, ayat Quran dulu, setelah ayatnya baru hadisnya. Terus dibuat subtopik-subtopik. Gimana supaya naikin iman dan tidak turun-turun? Apa amalannya? Bagaimana mendapatkan kenikmatan iman? Apa hubungan iman dengan amal soleh? Itu diruntut. Ilmu, kitabul ilmi. Ya, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Mengatur waktu untuk belajar ilmu itu bagaimana? Supaya cepat mendapatkan ilmu bagaimana? Itu banyak dikumpulkan. Kitabul buyu' bagi yang bisnis, berdagang, keluarkan. Bagaimana bisnis yang berkah? Bagaimana menghindari hal-hal yang kemudian cenderung bermasalah? Tuh kan? Bagaimana menghindari riba, bagaimana mempercepat harta yang berkah yang dengan itu bisa mendekat kepada Allah. Ya, banyak sekali kok. Kitabul Marid, bagaimana menyikapi ujian dari Allah misalnya dari penyakit. Ada tentang bab kedokteran di dalamnya, bab kesehatan, banyak sekali. Di ujungnya adalah pelajaran-pelajaran daripada para sahabat, ada manaqib-manaqib ya tuh. Ya, bagaimana amalan-amalan mereka tuh. Zikir-zikirnya sampai dikumpulkan. Yang khatam, makanya kalau ngaji yang khatam. Kalau khatam itu Masya Allah lengkap itu. Ya. Ada zikir-zikir spesifik. Zikir saat jadi pasukan khusus dalam medan perang seperti apa? Ada. Ya, zikir dalam bidang kepemimpinan. Imam Muslim bikin kitabnya, Kitabul Imarah, ada. Puasa nih. Kan puasa itu
Sebulan kan? Apa yang dikerjakan selama Ramadan? Langsung dibikin kitabus shaum, lengkap itu. Dari memulai kapan mengakhiri, bagaimana cara sahur, kapan tarawih, seperti apa dan seterusnya, lengkap. Kita orang sekarang tuh tinggal jalanin aja. Baca, pahami, amalkan. 11 bulan punya waktu baca. Ramadan tinggal ngamalin. Ini dibiarin, begitu masuk Ramadan malah sibuk belajar lagi. Kapan amalnya? Ya walaupun tidak salah, tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Makanya kebiasaan seperti itu menjadikan hari tenang menjadi hari tidak tenang. 11 bulan main-main, begitu waktunya hari tenang, besok mau ujian malah nggak tenang. Ngopi-ngopi catatan, pinjam punya temen, belajar maksain malam, pelajaran 11 bulan dipelajari semalam. Akhirnya ilmunya cuma sampai ujian. Begitu ujian, ya udah lupa. Tertuliskan nilainya bagus, cuman ilmunya lupa. Makanya ada ahli hukum yang dihukum, sebab ketika mencuri lupa. Waktu korupsi lupa gitu. Ya. Kenapa jadi ke situ tuh? Nah, balik ya. Ya itulah malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar itu menjadikan interaksi kita dengan ibadah dan Quran semakin erat. Karena itu usahakan malam itu. Makanya kita kan hidupkan malamnya kan. Kita bangun lagi, bacain Quran lagi gitu kan. Nah, salah satunya apa? Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, penambahan pahala, ya, ketenangan kepada jiwa. Lebih daripada itu, kita terbiasa interaksi dulu supaya besok-besok mau mengkaji Quran. Jelas ya? Ingat, pondasinya iman ya. Kalau pakai iman cepat nangkapnya. Tapi kalau nggak pakai iman susah. Hudan itu padanannya iman. Nanti kalau sudah iman ketemu amal soleh jadi takwa. Iman, takwa, dan amal soleh disatukan di pembuka Al-Baqarah plus Qurannya. Dzalikal kitab, kitab di situ Quran kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masukin ke Ramadan latihan jadi takwa. Kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Ramadan kan berlatih menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Makanya amalan-amalan takwa yang di Al-Baqarah itu kita kerjakan, kita perbanyak saat Ramadan. Gimana meningkatkan iman? Baca Quran, baca kan? Meningkatkan saat Ramadan. Wa yuqimunas shalah, salatnya makin banyak kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, senang infak kan? Itu. Jadi Quran tuh kalau kita baca dengan benar, nyambung semua, kan ya petunjuk hidup. Jelas ya? Nah, kalau kita dapatkan itu semua, salam. Nah, itu indikasi pertama. Keadaan kita lebih tenang. Damai, salam itu damai, lebih tenang, lebih bisa memahami esensi hidup, lebih menikmati berkehidupan. Jadi dari sekian waktu dalam Ramadan itu ada satu waktu yang kayaknya kita merasa lebih enak gitu. Nah, coba rasakan kalau hadir di satu malam, suasananya lebih beda, lebih enak, lebih tenang gitu, ya. Terus kalau ngelihat keluar juga kayaknya tenang gitu di luarnya itu. Tadi ngumpul malaikat. Nah, kalau udah dapat lagi sesuatu yang istimewa yang Allah berikan, itu kalau ketiduran tuh bisa dibangunin. Dan ke hati getarannya beda. Bangun. Coba deh kalau nggak percaya, perbanyak dulu amalan terus. Ini mungkin untuk tahun depan ya. Kalau hidup, itu, kalau hidup. Kalau tidak, sisa waktu gunakan. Masih ada beberapa malam ke depan. Perbanyak ibadah. Nanti ada satu dari sekian malam Ramadan itu, ada satu yang kita itu dibikin terus aktif malamnya. Yang kalau mau tidur pun, bangun. Pernah merasakan begitu nggak? Itu nggak setiap waktu tuh. Bukan karena ada agenda sholat malamnya, tapi dibikin bangun. Saya tidak harus nyampaikan di kapan waktunya saya misalnya merasakan itu, tapi itu kan rahasia Allah. Untuk setiap kita kadang-kadang getarannya bisa tidak sama, tapi nanti bisa menemukan petunjuk yang sama dari suasana alam ya. Nah, diantaranya lebih tenang. Makanya kan ada hadis-hadis yang menunjukkan paginya itu lebih tenang, gak terlampau panas, gak terlampau dingin, cahaya mataharinya sejuk, enak gitu, nyaman ya. Jadi akhirnya salam. Di malam Al-Qadar itu kita mendapatkan salam. Maknanya dua. Bisa menunjuk pada isyarat malam Al-Qadar lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ke hati. Lingkungannya juga mendukung, tenang.
damai, enak ke ibadah gitulah. Enak ke ibadah. Saya. Yang kedua, parameter kesuksesan orang yang mendapatkan Al-Qadar. Perangainya yang lebih tenang. Lebih bisa menimbang bagaimana bersikap. Lebih tenang, lebih kalem, lebih damai, menatap sesuatu itu dengan kedamaian. Nilai-nilai kebaikan bertambah. Nah, setelah ada kata salam, balik lagi ke malam Al-Qadar. Iya, waktunya malam Qadar itu panjang. Terbentang tadi, kan malam kan? Dari ba'da Isya terus sampai menjelang fajar. Makanya saya tidak katakan fajar kan tadi? Ya, menjelang sampai mau tibanya fajar itu matla, sampai akan terbitnya fajar. Hiya hatta matla'il fajar, sampai akan terbitnya fajar. Itu pernah ada berita itu NASA mencitra ya dari angkasa suasana malam-malam Ramadan. Ada satu malam yang beda sendiri. Bahkan di tahun-tahun kebelakang itu kalau sudah sampai begitu ya fenomenanya, kita belum yakin, belum sungguh-sungguh, saya pikir keterlaluan lah. Kalau kita dengar informasi dari dulu, apalagi dari Nabi, memang standarnya harus yakin, harus kuat, diburu gitu. Ya kalau kurang yakin artinya kan lemah iman, tapi masih bisa dikuatkan. Tapi kalau sudah ada bukti-bukti otentik yang bahkan terekam, belum yakin juga, itu imannya dipertanyakan. Tahun-tahun kebelakang itu sempat ada yang i'tikaf di Masjidil Haram. Lalu dia mengamati setiap malam sampai menjelang subuh itu. Ada salah satu momen yang ketika dia videokan itu kayak kilatan naik gitu dari atas Ka'bah itu ke atas. Itu nyata, bukan rekayasa. Kayak kilatan naik. Ya kayak ada sayap putih tapi halus, kayak awan naik cepat sekali gitu. Ya. Dari satu rangkaian malam-malam terakhir di Ramadan itu. Pernah ada itu? Pernah nggak dengar? Atau pernah lihatnya? Ada di tahun-tahun kebelakang itu. Nah itu pembuktian yang nyata gitu. Jadi kalau sudah alamnya itu sudah disampaikan tanda-tanda kebesaran Allah secara langsung, belum beriman juga, itu mesti hati-hati itu. Kuningnya udah mau orange tuh. Hati-hati betul. Hati-hati. Karena nanti ada ayatul Quran, ada ayatul kaun. Ayatul kaun tufassiru ayatul Quran. Ada ayat-ayat yang di semesta, ada ayat-ayat yang tertuliskan dalam mushaf, ya, dibacakan dalam Quran. Nah, ayat-ayat semesta itu pembuktian langsung dari Al-Quran. Jelas ya? Di mana belah batu ditemukan kalimat Allah, belah tomat adalah lafaz Allah. Melihat ke atas awan bentuknya Allah, bentuknya Muhammad SAW. Gimana tuh? Masa belum yakin juga? Nah, itu hal-hal yang langka, fenomena yang nggak terjadi setiap waktu, ya kan? Nah, karena itu manfaatkan. Kalau pengen mendapatkan malam Al-Qadar gampang. Rumusnya gampang sekali. Cuman 2. 1, konsisten menunaikan ibadah malam. Walaupun sekejap di waktu-waktu tadi itu dari ba'da Isya menjelang fajar. Jadi rumusnya 1, konsisten menunaikan ibadah malam. Setiap malam Ramadan. Walaupun sekejap, 5 menit, 10 menit, nggak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang bisa dioptimalkan silahkan. Yang kedua, jangan maksiat. Ya, jangan maksiat. Itu aja. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Nabi meminta kita mencari di malam-malam yang terakhir. Saya tuntas jelaskan kemarin seperti diulas di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2020 itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi menyampaikan bima ma'na taharru ya Lailatul Qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ayo buru, ya, buru. Seriuskan dirimu, maksimalkan persiapanmu untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu di 10 malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, bahkan juga ada beberapa spesifik hadis mencari di malam-malam ganjil, witir. Seperti pernah kita tuntaskan dalam pertemuan yang lalu, baik riwayat dari Sayyidah Aisyah, juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sekarang yang harus kita lengkapi adalah jika telah kita dapatkan waktu itu, seperti Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam itu, maka doa apa yang harus aku bacakan? Dalam keterangan-keterangan lain bahkan Nabi memberikan petunjuk, ini amalan yang harus kamu lakukan. Amalnya disebutkan, doanya kemudian disampaikan, dan yang paling indah
nanti ada feeling yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yang dengan feeling itu ada petunjuk malam Al-Qadar, mungkin bisa kita rasakan dengan mengerjakan amalan itu. Nah, di edisi Aku Suka saat ini, kita akan coba turunkan dulu keterangan tentang amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, doa-doa yang langsung dibimbing lafadznya oleh beliau. Kemudian kita akan akhiri dengan mengambil isyarat dari Al-Quran tentang pertanda yang bisa terasa tentang waktu di malam Al-Qadar itu. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Pertama kita akan coba lengkapi kajian lalu dengan mengurai amalan malam Al-Qadar. Ada dua bagian pokok yang bisa kita dapatkan secara umum dari isyarat hadis-hadis Rasulullah SAW. Keduanya, satu, berbentuk amalan spesifik. Tentunya di antara sekian amal yang bisa kita kerjakan di malam-malam terakhir Ramadan yang diharapkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi ada satu yang spesifik yang disebutkan Nabi SAW dari sekian rencana amalan itu, yaitu yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 35. Juga demikian Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 765. Rawi yang meriwayatkan hadis ini silsilah sanadnya sehingga sampai ke Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan status hadisnya sahih. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah SAW, man yaqum Lailatul Qadri. Ada redaksi lain menyebutkan man qama Lailatul Qadri. Baik. Keduanya memiliki makna yang identik, yaitu siapa yang mampu menunaikan sholat ya bersamaan di malam Al-Qadar. Jadi amalan spesifiknya itu sholat, teman-teman. Ya, amalan spesifiknya sholat. Imanan wahtisaban. Yang ia lakukan, satu, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, ya. Dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, introspeksi diri dalam keadaan dia sholat itu. Dia kerjakan karena Allah, dia ukur dirinya yang selama ini boleh jadi jauh dari Allah, kurang sempurna dalam beramal, kemudian dia bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah dalam sholatnya. Apa yang didapatkan pada saat itu? Langsung bonusnya Nabi sebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bonusnya seketika ia akan mendapatkan ampunan dosa dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sejak balik sampai detik dia sholat itu. Kenapa saya sebut bonus? Ya, karena jelas kalau pahala telah diisyaratkan langsung dalam Al-Quran. Bukankah jelas, tegas Allah sampaikan di Quran surah 97 Al-Qadar itu? Ya, tegas kalimatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih dari 1000 bulan nilai kemuliaannya. Lebih dari 1000 bulan nilai pahalanya. Jadi kalau Anda bersamaan sholat di malam itu, walaupun 2 rakaat, ya, kemudian ditutup dengan salam, setelah 2 rakaat ini, sekali sholat dibuka dengan takbir, tutup dengan salam. Cuma sekali 2 rakaat, nilainya sama dengan sholat lebih daripada 83 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 83 tahun, Masya Allah. Dan bonusnya, kalau benar salatnya, kata Nabi, kalau benar salatnya, bonusnya dapat pahala 83 tahun. Pahalanya, bonusnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi begitu orang ini salam, dapat pahala lebih daripada 83 tahun, dosanya hilang. Ya, jadi dosa kosong, amalan banyak. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba kemudian wafat. Atau dia wafat dalam keadaan sujud. Sujud yang terakhir, sedang bermohon, istighfar, dia nangis banyak dosanya. Tiba-tiba nggak bangun lagi. Punya pahala sujud lebih dari 83 tahun. Dan digugurkan dosanya dengan tangisan yang mengalir, bahkan sampai pipinya itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW tentang menghidupkan malam-malam Al-Qadar ini, menghidupkan khususnya malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan banyak menunaikan salat. Ini yang menjadikan bukan hanya Rasulullah SAW sampai membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, aiqadha ahlah. Ya, beliau membangunkan keluarganya. Allahu Akbar. Istri beliau dibangunkan. Kemudian menantu beliau Ali bin Abi Thalib, tentunya dengan istrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah SAW. Ya, dibangunkan. Ayo bangun, hidupkan malamnya. Kalau nggak ada kemuliaan ini, mustahil selevel Nabi pun membangunkan keluarganya yang mulia.
Ya, yang tentunya bersama Nabi di surga. Ali bin Abi Thalib disebutkan dari 10, termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Baik, Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, pemudi penghulu surga. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya cucu Nabi, penghulu, pemuda surga. Allahu Akbar. Ya, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi dibangunkan untuk memaksimalkan amalan ini. Ini yang diteruskan kemudian oleh para sahabat generasi setelah Nabi SAW wafat. Hingga kini, jangan heran, bahkan di Masjid Al-Haram misalnya, di Masjid Nabawi, atau bisa kita katakan, kalau dalam konteks ini, lockdown misalnya di sana, ya, dalam konteks ahli Mekah yang muslim, ya kekinian sampai sekarang, ahli Madinah yang muslim tentunya sampai sekarang, ya karena dilarang yang tidak beriman masuk ke dalam 2 wilayah tanah suci ini, membiasakan pula untuk menghidupkan malam-malam khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kalau Anda umrah pada bulan-bulan Ramadan akan terasa bagaimana malamnya bangkit kembali, sholat lagi, bahkan diperbanyak bacaannya, diperbanyak kemudian kekhusyuannya, sehingga terasa kenikmatan dalam jiwa. Apa yang diinginkan dari situ? Ini menghidupkan sunnah Nabi. Bangun, ya, tunaikan. Jadi bukan sekedar sunnahnya kemudian hidup, tapi pahala, ya, tapi pahala besar kemungkinan bisa didapatkan dan bonus sangat besar kemungkinan bisa diraih. Nah, kita beri catatan dalam 2 hal. Hal pertama, apakah setiap orang yang sholat pada malam itu berpotensi diampuni dosa-dosanya dan dapat pahala seperti yang tadi disebutkan? Belum tentu. Sekali lagi, maaf sekali, jika ada satu anugerah yang besar, mustahil tidak bersanding dengan syarat-syarat yang tertentu. Saya sering katakan, kompetisi yang hebat itu, yang hadiahnya besar, pasti syaratnya pun ketat. Karena itu, Nabi tidak hanya memberikan gambaran orang sholat dapat ini, orang istighfar dapat ini, tapi ada syarat yang sangat mengikat, syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Perhatikan kalimatnya, imanan, wahtisaban. Dia tunaikan dengan keyakinan penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ketulusan. Awas, catat ini ya. Awas, kaidahnya iman tulus, yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengotori dan membelokkan niat kita karena Allah. Karena orang lain sholat, saya sholat. Karena ingin merasakan kenikmatan kalau imamnya si fulan. Karena ingin supaya rame saja, karena ingin supaya meriah saja. Kalau orang hanya sekedar bangkit sholat karena orang lain sholat dan ingin merasakan kemeriahan saja, ya, ingin meraih kenikmatan semu saja, maka tidak ada beda ini dengan yang dimaksudkan Nabi SAW. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit nanti ada ditemukan orang bangun, orang sholat tak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali lelah begadang saja. Dia tunggu sampai malam sholat tapi niatnya keliru. Malam nanti sholat, ya iya aku juga pengen ikut, cuma pengen ikut bukan ingin meraih kemuliaannya. Baik. Nah, ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua, teman-teman sekalian, penting dicatat. Ustadz, apakah untuk mendapatkan kemuliaan ini mesti ke masjid? Atau bisa diraih di rumah? Teman-teman sekalian, Lailatul Qadar itu syarat meraihnya tidak terikat dengan masjid, tapi terikat dengan amalan yang dikerjakan di malam itu. Di dalam kondisi normal pun kalau Anda ke masjid terus malamnya nggak bangun, cuman tidur, ya nggak dapat juga. Jelas ya? Jadi kita ke masjid itu untuk mengondisikan supaya lebih fokus, ya, supaya bisa maksimal termotivasi untuk ibadah. Karena mungkin dalam kondisi ada di rumah, yang dilihat mungkin TV, yang dilihat mungkin bacaan, yang dilihat mungkin internet. Tapi ketika orang ke masjid, kondisinya lebih terfokuskan untuk bisa ibadah dengan maksimal. Ya, TV gak ada di ruangan tempat sholat. Mau baca Quran, orang semua lihat Al-Quran. Mau tiduran, orang bangun. Akhirnya terdorong kita, ya, termotivasi untuk menunaikan ibadah. Bangun malamnya, tapi kalau Anda cuma datang ke masjid, pindahkan bantal, bawa kasur, ikut tiduran, malam-malam ketiduran, pas bangun sahur, ya nggak dapat juga. Jadi esensi malam Al-Qadar itu lebih kepada bagaimana menghidupkan malam dengan amalan, sekalipun bila tak mampu dikerjakan di masjid, seperti sekarang kita lalui pada umumnya, di sebagian besar tempat di muka bumi, tidak hanya di Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak menghidupkan malam dengan ibadah di rumah yang telah kita kondisikan. Ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, jangan kemudian kita jadikan alasan, saya nggak bisa ke masjid nih, saya nggak bisa dapat malam Al-Qadar. Tidak. Anda bikin kondisi di dalam rumah, kondisikan satu ruangan, hidupkan malamnya, bangun jam 2, ya, bangun misalnya 2:30, walaupun Anda sedikit ambil bagiannya untuk menunaikan sholat, isi dengan istighfar, sementara tiduran dulu sejenak, kemudian bangkit untuk menunaikan sahur, makan, istighfar lagi, isi.
Yang penting hidupkan. Ya. Jadi ini bagian kedua yang penting kita jawab. Syarat mendapatkan kemuliaan ini tidak terikat dengan tempat di masjid, tapi lebih kepada bagaimana menghidupkan malamnya dan menghadirkan suasana yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada isyarat yang ditemukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung tentang satu doa yang langsung ditalqinkan, dibacakan melalui lisan Nabi yang sangat mulia kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah tentunya, ya, aku berkesempatan bersamaan mendapatkan malam Al-Qadar itu, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bacakan dalam doa? Madza aqulu fiha?" Baik, ini dirangkum keterangannya dalam salah satu hadis yang bisa kita lacak, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3513. Juga ditemukan pula di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3119. Rawi yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan status hadisnya sahih. Apa bunyi doanya? Baik, kita bacakan pelan-pelan. Saya yakin tak dituliskan pun, insya Allah kita semua sebetulnya sudah hafal, hanya tinggal menempatkannya saja. Ikuti saya. Allahumma, baik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, saya coba tuliskan saja ya, supaya mudah untuk kita pahami. Saya izin hapus dulu sebentar. Ya, saya hitung sampai 5 ya. Baik, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Simpan di sini. Allahumma. Tuliskan. Allahumma. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ingat, Allahumma itu penyatuan antara ya dengan Allah, disatukan jadi Allahumma. Dan kalimat ini tidak diucapkan kecuali dengan penuh kerendahan hati dan ketawadhuan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, berdoa. Ya, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, mohon dengan penuh ketawadhuan dan penuh harap. Jadi kalau berdoa kata Quran tuh harus optimis, minta penuh harap tapi tawadhu sifatnya. Ya, sifatnya tawadhu. Baik, jadi ketika Anda mengucapkan Allahumma, minta dengan penuh kekhusyuan, ketawadhuan. Jangan naikkan keadaan diri kita. Makanya ada dalam riwayat sambil mengangkat tangan dari beberapa doa itu dipertemukan sambil kita bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Innaka afuwun. Ya Allah, sungguh hanya Engkau. Ya, hanya Engkau ya Rabb. Ya, tapi ingat, cara memohon dengan kalimat hanya Engkau ini, innanya kan harfu nasbin. Ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, harfu nasbin wa taukidin. Saya pernah banyak ulas ini. Itu kalau sekedar nahwu, tapi kalau kita bawa ke ilmu lughah, ke fikihnya, nasaba ar-rajulu asahu 'alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Ya, jadi maksudnya apa? Anda kalau mengucapkan dengan kalimat inna, tancapkan dalam hati Anda yang paling dalam. Seakan Anda mengatakan begini, ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau afuwun yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan semua salah tanpa kecuali. Hanya Engkau yang pasti menggugurkan semua dosa-dosa jika hamba ada yang ingin bertobat kembali kepadamu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf, minta ampun kepadamu. Ini kalimatnya indah sekali. Ya Allah, aku tak pernah goyah. Aku yakin hanya Engkau yang maha maaf, mengampuni dosa-dosa, menggugurkan semua salah. Dan aku yakin tanpa goyah ya Allah,
Engkau mencintai setiap yang mau minta maaf. Engkau mencintai setiap orang-orang yang mau bertobat. Fa'fu anni. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba. Ya. Kalimatnya indah sekali. Karena ada memaafkan dengan cinta, ada maaf tanpa cinta. Ada anak salah pada ibunya. Ya. Dengan sayangnya ibu, ada yang cuma membelai, sudah ibu maafkan. Ada yang menangis sajalah, sudah nak. Sudahlah, lupakan semua itu. Tapi ada orang yang datang, ya karena perselisihan mau minta maaf, tapi cinta belum hadir, sehingga kalimat-kalimat kasar yang keluar. Kan sudah saya bilang dari dulu, mau begini. Nah, tidak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, ya Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Hambamu yang mohon ampunan. Maka dengan cintamu itu mohon maafkan hamba. Indah kalimatnya. Baik ya? Dosa apapun, sepanjang nyawa belum di kerongkongan. Anda pernah berbuat apapun. Ya, perbuatan-perbuatan yang sangat masuk bahkan dalam kategori dosa besar. Ya, perbuatan musyrik. Kadang-kadang nggak sadar, ria itu musyrik kecil. Ya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, apalagi musyrik betulan. Hati-hati dalam konteks betulan yang saya sebutkan yang nyata benar-benar termasuk dosa besar yang disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, ya, ke benda-benda tertentu, merasa ada dikeramatkan, memberikan suatu kekuatan dan sebagainya. Tinggalkan semua itu, kembali kepada Allah, minta ampun. Mungkin itulah detik perubahan dalam kehidupan kita. Detik-detik yang sangat menentukan dalam hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika momennya ada, maka semua kemuliaan dan kebahagiaan boleh jadi akan menghampiri kita semua. Satu poin itu. Jadi ini ibadah yang tadi disyariatkan melalui salat. Kemudian yang kedua, doa yang dimintakan melalui bacaan yang saya tuliskan. Dan Masya Allah, saya itu sering kali menghadirkan kekaguman pada orang tua kita dulu. Ulama-ulama kita. Tidak banyak mengungkap dalil-dalil, tidak banyak terlalu panjang-panjang memberikan arahan. Cukup diberikan amalan masyarakat awam. Sudah. Bukankah setiap tarawih kita dibimbing membaca doa ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kata gantinya banyak untuk keluarga kita, bukan untuk yang personal saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kadang-kadang dimasukkan al-asmaul husnanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh. Kalau kita konsisten tarawih itu, bukankah tarawih kan dikerjakannya kalau nggak tengah malam, ya kan? Atau ditarik maju ba'da isya. Sedangkan waktu al-qadar kan di Quran disebutkan, hiya hatta matla'il fajr. Malam al-qadar itu terbentang luas sampai ke pembuka fajar, menjelang fajar. Maka kalau benar kita konsisten sholat malamnya, lakukan dengan baik, baik di tarawih sifatnya qiyamul lail ataupun tahajud, maka peluang ini akan mungkin bisa kita maksimalkan. Nah, sampai di sini, setelah mengetahui amalan utama, ya saya katakan utama karena nanti ada amalan-amalan turunan. Kan tak mungkin Anda isi tengah malam cuma sholat 2 rakaat, istighfar terus tidur. Kenapa gak kita tambah dengan yang lain? Ya, bisa baca Al-Quran, atau tilawah, perbanyak zikir. Itu amalan-amalan tambahan yang mengiringi. Ini yang utamanya. Hanya pertanyaannya begini. Apakah semua orang yang bahkan bangun di malam-malam akhir Ramadan untuk mengejar keutamaan Al-Qadar khususnya bisa otomatis bersemangat menunaikan ibadahnya? Atau belum tentu setiap orang yang bangun bisa langsung bisa fokus ibadah? Kalau tidak semua bisa seperti itu, karena boleh jadi ada yang sudah terbiasa gampang bangun. Ada yang baru ingin memulai 20 hari ke belakang nggak ngapa-ngapain, dia kejar yang 10 hari terakhir. Belum tentu keinginan itu akan disertai dengan kebiasaan. Karena belum jadi kebiasaan, belum tentu mudah untuk bangun di malam harinya. Dan kalaupun sekali bangun, belum tentu khusyuk. Ya. Harap-harap bangun jam 2, bangun setengah 2. Tapi baru bangun karena belum biasa, nunggu, begini, tiba-tiba udah setengah 4. Baik, wudhu dan seterusnya. Nah sekarang, apakah ada tips dari Al-Quran? Dan hadis-hadis Nabi SAW, kalau saya ingin bangun dan memfokuskan diri, seperti apa cara bangunnya? Bagaimana saya bisa memfokuskan diri dan di mana tempatnya? Teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab, jika Anda ingin mengonsentrasikan diri, fokus terhadap sesuatu, dalam kondisi tertentu khusus, yang sulit dipalingkan pada yang lain, maka bahasa Arabnya disebut dengan akafa. Ya, kata kerjanya disebut dengan akafa. Saya tuliskan begini. Ain, kaf, ha.
Ain, kaf, fa. Ya. Ain, kaf, fa. Akafa. Baik. Orangnya disebut akif. Alladzi lazima bihi. Akif. Orang yang konsisten terhadap sesuatu, fokus, dan sulit untuk berpaling. Jamaknya tambah un di ujungnya. Akifun. Plus un, jadi akifun. Orang-orang yang fokus. Mengondisikan satu keadaan, fokus di situ sulit dipalingkan. Karena itu saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan ayahandanya bahkan kaumnya, ya, yang sedang fokus terhadap sesembahan, ya, fokus terhadap berhala, sampai-sampai dipanggil sulit, diingatkan marah. Itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-52. Ya, sampai diabadikan di Al-Quran, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Ini apa sih istimewanya patung-patung ini? Istimewanya berhala-berhala ini, sampai kalian begitu fokus, sulit dipalingkan dari itu. Diajak pada yang baik, susah diarahkan kepada pencipta, nggak bisa diingatkan, marah-marah, akif. Nah, ini menunjuk pada sisi bahasa. Ya, baik. Kalau kita tarik ke dalam nuansa puasa, ini pun disebutkan ya di Quran surah kedua Al-Baqarah, persis di ayat rangkaian puasa ayat ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, kalau kamu ingin memang benar mendapatkan keistimewaan malam itu, maka buruk kondisikan. Cari tempat dalam suasana normal, pergi ke masjid-masjid, cari spesifik, kondisikan tempatmu di situ. Fokus mencari ibadah-ibadah, fokus cari tempat-tempat yang spesifik dalam masjid pun bisa membuat kamu bisa nyaman ibadah. Ya, makanya Nabi kan ada spesifik tempat khusus beliau. Sampai sekarang dikenal dengan tiang tahajudnya Nabi. Ya, kalau kita nanti ilustrasikan dari dalam itu ada seperti panggung, ya, di area dekat Raudhah sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya persis di belakang makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, area seperti panggung sekarang, ada tiang ke belakangnya itu amudit tahajud, tiang tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang sayap kanan, ya, ada dekat-dekat ke mihrab seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cari tempat strategis yang mengondisikan kita bisa fokus ibadah, bisa nikmat. Nah, orangnya oleh Al-Quran disebut dengan akifun. Bahkan nanti ya area Masjidil Haram pun disebutkan oleh Al-Quran sebagai tempat yang bisa digunakan sebagai akif, fokus untuk ibadah. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, keduanya diperintahkan mengondisikan area sekitaran Ka'bah untuk digunakan orang-orang fokus ibadah. Itu ada di Al-Baqarah surah kedua ayat 125. Paling kanan ke pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, bersihkan area-area ini, bersihkan area-area Ka'bah nanti untuk orang-orang yang salat, ya, orang-orang yang tawaf sebelumnya, juga orang-orang yang akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ingin berusaha menjadi orang yang fokus ini, akif, dan mengondisikan diri, menyiapkan perlengkapan yang bagus, mengatur waktu yang terbaik, mencari tempat-tempat strategis supaya mengambil substansi dari apa yang disebutkan tadi, maka jika kita ingin berusaha mewujudkan itu secara bahasa, tambahkan hamzah wasal di depannya, alif begini, kemudian ta setelah huruf pertama dari kata asal. Kata asal akafa, huruf pertama, setelahnya tambah ta. Ini. Yang ini diharakati kasrah, iya. Yang ini pindahkan ke ta begini. Sedangkan ini jadi mati. Berubah dari akafa menjadi i'takafa. Ya'takifu. I'takafa talibu, ya, lil qiraati wal muraja'ah. Seorang siswa berusaha untuk fokus konsentrasi membaca dan mengulang-ulang pelajarannya. Maksudnya apa? Fokus sulit dipalingkan. Itu fungsi hamzah wasal di depan, alif ada yang menyebutkan, kemudian ta. Usaha untuk fokus dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu sehingga tidak dipalingkan pada kegiatan-kegiatan lain. Kata kerja infinitifnya i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Sifatnya disebut dengan i'tikaf. I'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Dari sini muncul istilah kita untuk i'tikaf. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di malam-malam terakhir Ramadan. Sering dengar kan istilah itu?
Nah, jadi i'tikaf itu asalnya fokus usaha yang sungguh-sungguh untuk fokus terhadap sesuatu sehingga merasakan manfaat dari apa yang difokuskan itu. Nah, sekarang persoalan kita adalah satu, bukankah untuk fokus i'tikaf ini perlu tempat? Nah, kalau lazimnya baik dari nas Al-Quran ataupun hadis, bahkan contohnya langsung disebutkan di masjid, dan sekarang suasana masjidnya bagi sementara tempat bahkan di Indonesia sulit untuk dilakukan i'tikaf, terutama daerah-daerah yang zona merahnya langsung berada di sekitaran itu. Pertanyaannya, apakah i'tikaf bisa dilakukan di luar masjid? Satu. Kedua, perlengkapan apa yang disiapkan saat akan i'tikaf itu? Dan ketiga, materi rencana-rencana amalan apa yang bisa mengondisikan kita untuk fokus ibadah saat i'tikaf itu? 3 PR. Nah, karena itu, sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa yang pertama, jika kita sudah hadir di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kedua, siapkan amalan terbaik, setidaknya amalan utama yang ditunjukkan Nabi, yaitu salat. Dan minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, baik dalam sujud ataupun dalam doa-doa pasca salat, kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna untuk keseluruhan. Dan jangan lupa selanjutnya, lakukan semua itu dengan keyakinan kuat kepada Allah dan ketulusan, keikhlasan, tidak untuk yang lain. Terakhir, untuk mendapatkan kenikmatan semua itu, kita harus berusaha untuk fokus. Mencari tempat strategis, menghidupkan suasana yang nyaman, sehingga kenikmatan ibadah itu akan terasa dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diraih. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan semoga Anda memafhumi dan diberikan kita kemudahan untuk mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.